Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 26 September 2023, dalam masa biasa yang ke-25. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, Engkau menghendaki kami mengimani sabdamu seutuhnya. Kami mohon, terangkanlah maksud segala sesuatu yang tertulis mengenai kehendakmu. Dan ajarilah kami menyesuaikan langkah laku dan hidup kami dengan kehendakmu bagi kedamaian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa, dalam masa biasa yang ke-25, diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Dengan ungkapan ini, Yesus hendak mendefinisikan ulang makna keluarga dan persaudaraan. Dalam kitab suci sejak perjanjian lama, persaudaraan tidak hanya didefinisikan berdasarkan ikatan darah atau suku. Bahkan mengacu kepada kisah Yakub dan Esau atau Yusuf dan saudara-saudaranya, sangat jelas ditampilkan bahwa persaudaraan didasarkan pada kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan itulah yang membentuk keluarga. Maka dalam Injil hari ini, Yesus juga menyampaikan pesan yang sama. Saudara atau keluarga tidak lagi tentang pertalian darah, tetapi pertalian iman sebagai anak-anak Allah. Maka persaudaraan itu harus dibangun di atas sabda Allah sebagai dasar. Kehendak Allah mesti menjadi pondasi, pilar, sekaligus daya hidup bagi persaudaraan yang baru ini. Kehendak yang mana? Apakah ada kehendaknya yang lain bagi kita selain hidup dalam kasih, belas kasih, dan pengampunan seturut teladannya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pernyataan Yesus, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya.
nampaknya sangat jelas jika ditempatkan dalam konteks kesopanan masyarakat umum. Jawaban Yesus terasa berlebihan. Yesus tidak hendak mengesampingkan kesopanan, kepatuhan, dan pengakuan terhadap keluarganya. Yesus mengajarkan cara bersikap universal bagi setiap orang tanpa membeda-bedakan. Oleh sebab itu, perlulah persaudaraan dibangun atas dasar relasi dan hidup dalam sabda Allah sendiri. Maka, kesediaan mendengarkan firman Tuhan menjadi penegasan serta undangan untuk semua orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kitab suci memuat sabda Allah yang berbicara kepada manusia. Kesungguhan mendengarkan sabda Allah dan melakukannya menjadi semangat dasar untuk mewartakan kebaikan Allah. Hidup dan tindakan sehari-hari mesti ditopang oleh sabda Allah sehingga hidup menjadi lebih bermakna. Maka Rasul Yakobus mengingatkan kita agar orang beriman tidak sekedar menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku dari firman itu. Sabda Allah mesti dihidupi dan dinyatakan dalam cerita hidup serta tindakan keseharian manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita saat ini berada dalam bulan kitab suci, bulan yang oleh gereja di Indonesia dipersembahkan untuk seluruh umat Katolik agar sungguh-sungguh selama bulan September bergaul secara lebih erat dengan sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan adalah penopang, penuntun, penerang dalam setiap perjalanan pesyarahan hidup kita. Namun, para saudara dan saudari yang terkasih, kitab suci atau sabda Tuhan itu tidak cukup hanya dibaca, didalami setiap saat dengan berpatokan pada pedoman-pedoman yang sudah diberikan oleh gereja. Tetapi yang pertama-tama dan terutama adalah bahwa setelah kita membaca, merenungkan serta memahami sabda Tuhan yang kita renungkan itu, maka kita wujudkan dalam tindakan yang konkret melalui kehidupan kita sehari-hari. Maka mari para saudara-saudara yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita sungguh-sungguh bukan hanya menjadi pendengar dari sabda itu, tetapi juga adalah terutama menjadi pelaku dalam kehidupan kita. Sabda yang tidak kita konkretkan dalam tindakan yang konkret, maka sabda itu kurang berdaya guna. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga. Tetapi mereka yang masuk kerajaan surga ialah mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa ialah supaya kita jangan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku dari sabda itu. Maka mari kita berlangkah maju bersama sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita sungguh-sungguh konkretkan sabda Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga melalui tindakan iman dan perbuatan kita, orang semakin mengenal siapakah Tuhan yang kita imani sebagai juru selamat itu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.